Pernah nggak kamu ngerasa hidup ini kayak nggak kasih jeda? Satu masalah selesai, yang lain datang. Belum sempat napas panjang, sudah ditarik lagi ke bawah. Dan yang paling melelahkan bukan masalahnya, tapi perasaan bahwa ini nggak ada habisnya. Di titik itu, banyak orang mulai bertanya, kenapa hidup gue begini? Kenapa harus terus-terusan? Apa gue lagi diuji? Atau dihukum? Tapi mungkin pertanyaan itu perlu digeser sedikit. Bukan kenapa ini terjadi, melainkan bagaimana seharusnya aku bersikap saat ini terjadi. Disinilah dua jalan bertemu, stoikisme dan tasawuf. Dua pendekatan yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, menenangkan hati di tengah badai. Satu, hidup memang tidak dirancang untuk selalu mudah. Salah satu sumber penderitaan terbesar adalah ekspektasi. Kita berharap hidup akan stabil. Kita berharap setelah satu masalah selesai, semuanya akan tenang. Kita berharap ada fase, akhirnya enak juga ya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Stoikisme sejak awal sudah mengajarkan hidup itu penuh kejadian yang tidak bisa kita kontrol. Dan tasawuf mengingatkan hidup ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Artinya, kalau kita berharap semuanya selalu nyaman, kita akan terus kecewa, bukan karena hidupnya kejam, tapi karena harapan kita yang tidak selaras dengan kenyataan. Dua, masalah bertubi-tubi, bukan kebetulan. Ketika masalah datang berulang, kita sering menganggapnya sebagai kesialan. Padahal, bisa jadi itu adalah proses. Dalam stoikisme, ada pemahaman bahwa kesulitan melatih karakter. Dalam tasawuf, ada pemahaman yang lebih dalam lagi. Kesulitan adalah cara Allah mendekatkan hambanya. Jadi, bukan sekadar kena masalah, tapi sedang dibentuk, sedang diarahkan, sedang dibersihkan. Memang tidak nyaman, tapi tidak sia-sia. Tiga, tidak semua hal harus dilawan. Saat masalah datang, reaksi pertama kita biasanya melawan, menolak, marah, mengeluh, bertanya, kenapa harus gue? Padahal ada hal yang justru perlu diterima dulu, baru bisa diatasi. Stoikisme menyebut ini sebagai menerima apa yang di luar kendali. Tasawuf menyebutnya ridho. Bukan berarti menyerah, tapi tidak lagi berperang dengan kenyataan. Karena selama kita masih melawan apa yang sudah terjadi, kita akan kehabisan energi sebelum sempat memperbaiki keadaan. Empat, tenang itu dilatih, bukan ditunggu. Banyak orang berpikir, nanti kalau masalah selesai, baru gue tenang. Padahal yang terjadi sering kebalik. Karena tidak tenang, masalah terasa lebih berat. Orang stoik melatih diri untuk tetap stabil di tengah chaos. Orang tasawuf melatih hati untuk tetap terhubung di tengah ujian. Keduanya tidak menunggu keadaan berubah. Mereka mengubah cara menghadapi keadaan. Tenang bukan hasil. Tenang adalah latihan. 5. Fokus ke yang bisa dikendalikan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, pikiran kita jadi liar, mikirin semua hal sekaligus, mikirin kemungkinan terburuk, mikirin hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Disinilah stoikisme memberi pegangan yang sangat praktis. Pisahkan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Yang tidak bisa dikontrol, masa lalu, tindakan orang lain, hasil akhir yang bisa dikontrol. Sikapmu, keputusanmu, langkah kecilmu. Hari ini, tasawuf menambahkan satu hal penting. Setelah berusaha, serahkan hasilnya. Karena tidak semua hal harus kita genggam sendiri. 6. Hati yang terlalu penuh, sulit tenang. Masalah terasa berat, bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena hati kita sudah terlalu penuh. Penuh dengan ketakutan, ekspektasi, keinginan, dan beban pikiran. Tasawuf mengajarkan, kosongkan hati dari ketergantungan pada selain Allah. Stoikisme mengajarkan, lepaskan hal-hal yang tidak perlu kamu bawa. Karena tidak semua hal harus dipikirkan. Tidak semua hal harus dirasakan dalam-dalam. Kadang, kita hanya perlu melepas. 7. Masalah
tidak selalu harus diselesaikan sekaligus. Salah satu kesalahan terbesar saat menghadapi banyak masalah adalah ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Padahal itu tidak realistis. Orang stoik fokus pada satu langkah kecil. Orang tasawuf fokus pada satu momen kehadiran. Hari ini cukup lakukan yang bisa dilakukan hari ini. Tidak perlu memikirkan semuanya. Tidak perlu langsung sempurna. Karena hidup bukan lomba cepat selesai, tapi perjalanan yang perlu dijalani dengan sadar. 8. Kedekatan dengan Allah mengubah cara merasa. Masalahnya mungkin tetap sama, tapi perasaan kita bisa berbeda. Orang yang jauh akan merasa sendirian. Orang yang dekat akan merasa ditemani. Tasawuf menekankan semakin dekat hati dengan Allah, semakin ringan beban terasa. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati tidak lagi kosong. Dan saat hati terisi, kita tidak mudah runtuh. 9. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Ini penting. Kadang kita terlalu memaksa diri untuk kuat. Padahal kita manusia. Boleh lelah, boleh sedih, boleh menangis. Stoikisme bukan tentang mematikan perasaan. Tasawuf bukan tentang menahan semuanya sendirian, tapi tentang merasakan tanpa tenggelam, mengakui lemah tanpa kehilangan arah. 10. Ini fase, bukan selamanya. Saat masalah datang terus, rasanya seperti tidak ada ujung. Tapi kenyataannya, semua ini fase. Dalam stoikisme, semuanya berubah. Dalam tasawuf, setiap ujian ada batasnya. Yang penting bukan seberapa cepat selesai, tapi bagaimana kita bertahan dan bertumbuh di dalamnya. Kalau saat ini kamu sedang ada di titik paling berat, di mana masalah datang tanpa jeda, coba jangan langsung melawan semuanya. Berhenti sebentar, tarik napas, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini, walaupun kecil, lalu lakukan itu. Dan untuk sisanya, belajar untuk melepaskan. Tidak semua harus kamu kendalikan, tidak semua harus kamu pahami sekarang, karena bisa jadi hidup tidak sedang menghancurkanmu, tapi sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat. Pelan-pelan saja. Yang penting jangan berhenti.